Setelah itu baru kau main sama dia pakai kondom. Momen pertama kali ciuman ya di situ. Kita rembukan. Gimana kalau kelahiran aja jadi solusi. Oke, maksudnya Tembak dalam itu. Check in. oke. Oh iya. Ketika masukin pertama itu kayak ada yang ngepres gitu mas. Orang ketakutan lo kayak mikirin kemungkinan sekecil apapun dipikirin mas. Yes. Kayak Ya benar. nanti aku kalau beli test pack di CCTV kerekam publis kayak gitu sampai gitu? segitunya mas. Oke, iya karena kamu masih 20 tahun ya. Iya ya. Kondomnya itu. Dan kita pun nggak bisa pakainya. Jadi malah tak bikin mainan di kamar mandi, tak isi air kayak gitu. Halo Mas. Ya mas. Mas, nama aslimu siapa sih Mas? Mas Asif. Rasif. Maulin Asif. Aku panggilnya Rasif ya. Asif. Sorry, Rasif. Asif. Ya. Oke. Gimana Mas Asif kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Udah bisa tersenyum ya? Ya. Ini Mas, aku pengen apa ya? Pengen ya mendengar cerita kisah hidupmu itu loh. Ya. Nah, kamu punya pengalaman yang berat ya, mungkin nggak semua orang bisa jalani gitu kan. Ya. Gimana Mas Hasid? Ya kalau orang kan biasanya umur sesaya gitu mas, itu kan lagi sulit-sulitnya nyari ya. pasangan Yes. gitu. Kamu 24 ya? Ya. Dan story itu kayak nggak relate dengan saya. Story itu. Saya nggak lewatin fase itu. Ya. Story yang umum gitu kan. Ya. Nah, yang terjadi sama Mas Hasib gimana? Saya tuh punya anak umur 21 tahun. Punya anak umur 21 tahun. Gimana ceritanya? Jadi awalnya itu kan kuliah di Malang. Oh sorry, kamu punya anak pada waktu kamu umur 21 ya, tahun. Umur 21. Aku kaget tadi tuh, kamu punya anak umurnya 21 tahun. Karena aku kaget. Oke. Kamu mempunyai anak ketika umur kamu 21 tahun. Gimana ceritanya Mas? Awalnya kan pas kuliah di Malang. Ketemunya. Ya. Pasangan hidup lah. Oh pasangan. Oke. Jadi itu awalnya di suatu forum. Jadi ikut ke organisasi gitu. Pas di forum itu entah kenapa saya melihat satu orang itu. Kayak di dalam hati itu aku bilang kayak cocok aja. Oke. Anak ini lucu matanya gitu. Oh matanya yang membuat kamu tertarik pada saat itu ya. Oke. Pas tak ceritain teman sekitar malah diketawain. Kenapa? Katanya aku udik kayak gitu. Udik? Kayak deso gitu. Yes. Karena itu softline kan, jelasin temanku jelasin. Oh iya, karena membuat matanya lebih bagus tuh karena dia pakai softline. Ya, terus acaranya udah selesai. Aku kan pulang terakhir mas. Dititipin sepatu warna abu-abu sama panitia acaranya. Nah, aku paling males kalau dititipin sesuatu yang nggak tahu itu milik siapa. Ya. Karena merasa punya tanggung jawab. Ya. Bukan? Ya. Selain itu kan kalau ngomongin di grup itu kan ada dua kemungkinan mas. Jadi kacang apa jadi kacung. Ya. Kalau nggak direspon, kalau direspon suruh nganterin ke kosnya yang punya sepatu itu. Yes. Pada saat itu kamu belum tahu nih punya siapa. Ya nggak tahu. Dan kamu akhirnya juga memutuskan untuk tidak share di grup. Enggak, langsung tak taruh di base camp organisasi itu. Ya. Terus? Tak taruh dengan sepatu lain yang nggak kepake. Terus? Nah singkat waktu itu
ada yang ngechat saya tiba-tiba Mas. Terus nanyain sepatu itu, loh itu punya kamu dah, kataku gitu. Itu cowok yang ngecek, temanku. Ya. Oh bukan Jep, itu punya kenalanku gitu, satu jurusan. Terus ini tak kasih nomornya, kamu anterin ya Sip. Oh enggak, mau aku, kamu aja, aku bilang gitu. Akhirnya dia yang nganterin Sepatu itu. yang buat ngambil sepatu di base Oh, camp. yang ngambil ya. Terus aku belum tahu kalau sepatu itu punya yang tak lihat di ruangan itu tadi, yang nggak sengaja. Oh, yang tidak sengaja kamu lihat ya, si perempuan tatapan itu. pertama. Oke, ternyata dia yang punya sepatu itu. Ya, tahunya itu ada temen lagi sekelas bahasa gitu. Kan kayak milih, ada kelas milih bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya. Terus tanya dia, kamu asli Ponorogo ya Sip? Iya, aku asli Ponorogo, aku bilang ke dia. Aku juga punya teman cewek Ponorogo, katanya. Loh, siapa namanya? Namanya Intan kayak gitu. Terus aku langsung kayak nge-freeze beberapa detik, bertanya-tanya, masa Intan yang diceritain Wahid itu, yang sepatunya ketinggalan itu. Oke, ya. Akhirnya Taufik, loh kamu kenal lah Sip? Karena aku kan diem aja. Enggak kenal Pek gitu. Ya. Terus ketika entah yang cerita Taufiknya itu atau yang Wahid itu, aku nggak tahu. Tiba-tiba Intan itu ngechat aku, tanya kalau aku dari mana asalnya. Terus ketika aku bilang Ponorogo, Intan itu kayak seneng gitu, ada teman bareng pas pulang ke Ponorogo. Ternyata Intan itu Ponorogo. Orang Ponorogo juga. Ya. Oke. Padahal di ruangan itu pas aku lihat dia, oh ini nggak mungkin ini orang Ponorogo kayak gitu. Ya, soalnya dari tampilannya gitu ya, dari ininya gitu ya. Ya, lanjut, ini pertemuan pertamanya dia kan habis itu karena tahu sama-sama daerah asal, itu dia kayak ada event acara apa gitu dia ngabarin gitu. Terus ada acara musik gitu, dia diajak sahabatnya itu kan suka musik, cuman intinya kayak nggak terlalu suka di musik, jadi cuman megang kajen, itu pun ya nggak tahu bisa apa enggak maininnya. Ya. Ketika aku masuk ruangan kan, terus penampilan itu ditaruh ke penampilan terakhir setelah seminar. Pas tak lihat, katanya kan aku nanti megang kajen kayak gitu. Ya. Tak lihat aku langsung istilahnya gemetar gitu. Ini kan yang tak lihat pas acara itu. Ya. Berarti kamu. Jadi aku langsung nyimpulin, kadang kita itu sulit bedain takdir yang ajaib sama kebetulan yang tertib. Oke. Yes. Ya. Terus dan itu benar-benar bisa terjadi dalam hidup ya. Terus pertemuan kedua itu di bioskop, dan tololnya itu mesennya yang sequel, film sequel, sedangkan yang awalnya nggak nonton, pernah nonton. Ya. Judulnya After School 2. Oke. Dan dia mesen dulu baru tanya ke aku, mau nonton nggak? Kalau nggak mau aku sendiri kayak gitu. Oke. Terus kamu iyain? Ya, tak iyain. Terus berangkatlah ke bioskop di Noyo. Nah, di dalam itu kan itu filmnya horor, tapi aku sama Intan tuh malah ketawa-ketawa karena nggak fokus filmnya, fokus cerita kita kayak. Oke. Udah mulai ada rasa bumbu-bumbu. Ya, karena cocok lah diajak ngobrol. Terus aku mikir setelah itu kan gantian aku yang ngajak. Kan kebetulan aku juga meskipun nggak
mendalami gitu, ada ketertarikan kayak sastra gitu. Nah zaman itu ada acara salah satu kampus ya, itu gue starnya itu sosiawan Lea. Oke. Terus tak ajak lah Intan. Mungkin karena apa ya, PDKT kan nggak ada yang ditolak lah, kayak Ya. kesannya seneng semua, Nyambung keseluruhannya aja senang. semua. Ya. Terus Ternyata sampai malam mas, tengah malam. Nah, balik kos kan nggak mungkin. Akhirnya aku hubungin kakak tingkat, terus nyanggupin, katanya oh nggak apa-apa, Intan di kosku aja yang perempuan itu. Ya. Yang aku ke base camp, balik ke base camp. Ya. Setelah itu kan ngobrol itu ada momen ketika aku sama Intan ke Paralayang. Ya. Oke. Paralayang ini di Malang ya? Ya di Malang, di Ya. Batu, daerah Batu. Terus di sana itu kayak apa ya, saya buat tulisan gitu kan, aku ada kebiasaan bawa buku kecil kayak gitu mas, buat nyatet ketika ada hal-hal yang unik, inspirasi. inspirasi ya. Terus Nah karena Intan nggak bisa nulis, itu dia nulis lagu. Oke. Dan aku nulis apa, puisi, kata-kata kayak gitu tentang persahabatan. Intinya temenan itu lebih kemungkinan menyakitinya lebih sedikit daripada kita menjalin hubungan. Ya. Nah aku bilang gitu karena ada trauma dari masa lalu kayak gitu. Kamu pernah disakitin sama Pernah pacar. ditinggalin. Akhirnya kamu sama Intan karena asik dan kayak nyambung gitu, akhirnya kamu pikir ya kita temenan gitu kan, tapi nggak usah ada status nih kita. Terus apa yang terjadi malam itu? Ketika apa ya, aku iseng, loh ini percuma kalau ditulis aja, nyanyiin dong. Ya. Tapi awalnya malu-malu. Ya. Kalau dulu tuh ada semacam pos kayak gitu loh. Nah, kita bisa duduk di situ mas. Oke, duduk di dalam pos itu. Ya semalam suntuk duduk di situ. Ya. Sampai itu kayak dunia milik berdua gitu. terus momen pertama kali ciuman ya di situ. Ya. Ciuman mesra atau ciuman pakai nafsu? Ciuman mesra. Karena hawanya mendukung kayak. Oke. Terus tempatnya asik juga gitu. Ya, terus Intan kan tidur nyenden di pundakku gitu. Ngelihat gitu. Terus terjadilah ciuman tadi itu. Percikan-percikan. Percikan. Ya. Terus kalian balik. Ya, balik. Pagi itu ya. Terus terjadi lagi pertemuan setelah itu. Nah, pertemuan setelah itu mungkin kayak Intan itu ada apa ya, desakan-desakan dari teman gitu. Kamu dibuat mainan sama Asif gitu. Itu cuman gitu. ATS, TTM kayak gitu. Teman lebih mesra ya. Tuh. Oke. Nah, terus pertemuan kedua itu di Taman Mercosari. Ciuman lagi. Enggak, kalau enggak berani. Ya, terus ya aku kan nganggapnya jajan biasa kayak gitu mas, beli jajan, jalan-jalan ya. Nah terus pas udah di Taman Mercosari, Intan ngungkapin perasaan. Oh justru dia yang awal mengungkapkan perasaan. Terus kamu kaget dong? Kaget, dan teman-temanku tak ceritain semua nggak percaya. Ya. Terus apa, tetap aku kekeh nggak mau. Kita temenan aja gitu. Soalnya itu udah prinsipku gitu. Aku nggak mau bedain antara cewek sama cowok. Maksudnya dalam hal pertemanan kayak gitu. Oke. Nggak boleh baper-baperan kayak gitu. Nah setelah itu. Tapi kamu suka nggak sih sama dia? Suka, cuman kebatas idealisme yang awal itu ya. Oke. Terus Intan nangis, dia pengen sendiri. Terus kamu pulang dulu aja ke kontrakan kayak. Ya karena aku dari dulu apa ya mas,
nggak pernah seintens itu ketemuan sama cewek mas. Ya, pada akhirnya Aku pulang begitu aja mas. Maksud nangkepku kalau Intan bilang gitu terus aku ngelakuin, dia lega kayak gitu. ya. Tetapi salah keputusan. Salah. Ya. Iya dong. Dengan bedanya aku balik ke Ya kontrakan. perempuan nggak bisa dibegituin. Ya, ada dilema gitu. Nah, pikiran itu pengennya tetap teman, tapi hati kayak nggak bisa bohong kayak. Ya. Mungkin rasanya munculnya ya dari bioskop itu, pas nonton. Oke. Itu sudah mulai kuat rasanya. Ya, sampai ada yang ojol itu bilang ke aku, itu bahasa Jawa kayak gitu mas. Arek koyo awakmu ditangisi. Iya. Iya sih. Modelan, Aku mungkin kalau jadi ojol ngomong gitu. Arek kayak awak ditangisi. akhirnya aku ngerasa salah kan. Ngerasa salah, terus kayak tak ulangi lagi, yaudah kita mungkin cocok kan gitu. Kita jalin hubungan aja. Oke, serius. akhirnya kamu lulus sama sikapmu, kamu Ya. introspeksi gitu kan. Akhirnya kamu menerima si Intan akhirnya. Ya. Jadi kalian pacaran. Cuman memang ada konsekuensinya mas. Apa itu? Ya kenapa kok beberapa organisasi melarang kayak ketika jadi pengurus di suatu organisasi itu nggak boleh pacaran Sesama organisasi. Iya sih, kayak ada keganggu lah sama Ya, urusan pribadi jadi sama urusan parasit. organisasi, jadi parasit gitu kan. Ya. Ya konsekuensinya itu mas, aku jadi kebanyakan nggak aktif organisasi lagi. Terus karena juga sifatnya Intan kan nggak bisa ditinggal lama-lama kayak gitu. Dia kan juga terenggang sama sahabatnya yang suka musik tadi. Oke, ya. Terus jadi kemana-mana ditemenin kayak. Oh, jadi lebih intens berdua setelah itu, setelah pacaran lah ya. Setelah pacaran. Ya. Setelah resmi pacaran. Hal receh sekalipun beli alat mandi ke Sardo, makin intens. Nah, kalau di keluarga aku kan gimana mas? Kalau waktunya pendidikan ya pendidikan dulu gitu. Tapi yang nggak diketahuin orang terdekat itu kayak dari SD pun aku udah ada yang nyatain perasaan, pacaran lah. Oh ya? Pasti SD. Iya. Ya, terus aku ingat mas, dikasih cincin di depan SD. Oh iya? Jadi mungkin di mata perempuan kamu tuh maco mungkin ya? Ya keren lah gitu. Ada singkatannya Tias gitu. Tias, apa itu? Singkatan T itu tinggi. Yang nyenengin, yang kain aku, As itu Asif. Oh yes, paham. Ya cinta-cintaan SD kayak gitu. Terus balik lagi ke siapa sih Intan? Ya. Terus setelah kalian pacaran, itu kayak aku mau ngenalin ke keluarga. Oke. Soalnya kan Intan itu ketika tahu aku Ponorogo langsung dikenalin ke ibunya. Oh gitu. Langsung. Ya. Ibunya lega lah, ada barengan. Kalau di base sendiri kan ada. Ya. Ketakutan. Terus kamu juga ngenalin Intan. Kenalin, tapi caranya beda mas. Jadi pas liburan semester pulang, kebetulan orang tua mau jemput. Terus tak tanyain, aku ada yang mau bareng temanku gitu, boleh nggak? Nah entah kenapa orang tua aku waktu itu nggak nanyain cewek apa cowok. Oke. Cuman Ponorogo juga boleh gitu. Dia akhirnya jemput di Malang. Nah ketika tahu cewek itu langsung kayak beda responnya beda. Wajahnya jadi beda gitu. Iya beda, ke aku pun ya beda kayak cuek banget ya. Jadi tanggung banget, kayak cuman tanya sekedar Ponorogonya mana kayak gitu. Akhirnya sampai ke rumah, dianterin ke rumahnya Intan ya. Terus balik itu aku diceramain ya. Dimarahin pasti lah ya. Terus jangan
pacaran dulu gitu. Oh. Sekolah dulu yang benar. Mhm. Nah, aku ya apa ya kayak menolak gitu. Enggak pacaran kok, cuman temenan aku bilang gitu. Mhm. Nah setelah itu apa belum sakit lah mas ya. Mhm. Sakitnya pas keduanya mas. Mhm. Itu ada ketika pas liburan lagi. Aha. Itu Intan udah pulang duluan, aku Ya. masih ada urusan di Malang, pulang terakhir kayak gitu. Pas naik bis kan turun di terminal Selaji, orang tuaku nawarin dijemput gitu. Udah ada yang jemput teman gitu. Mhm. Nah yang jemput Intan itu jam 9 mas. 9 malam. Mhm. Dianterin ke rumah, langsung pasang badan orang tuaku di depan Oh, ya? rumah. Terus? Akhirnya Oke, terus. akhirnya turun, Intan nggak mampir dulu tak katanya. Aha. Nggak apa langsung pulang aja, langsung pulang. Terus orang tuaku bilang, kamu itu dibilangin bolak-balik gitu. Kalau nggak manut ya terserah kamu kayak gitu. Mhm. Itu aku tahu pasti orang tuanya kerja di luar negeri gitu, bisa keluar bebas. Oke. Oke. Sebentar. Itu tuh maksudnya tendensi orang tua mau ngomong gini nih karena ada ikatan kuat sama keagamaan ya. Iya, selain itu kan di sekitarnya budayanya kalau cewek keluar malam Ya, itu citranya jadi jelek ya selain itu mungkin tidak ada pengawasan dari orang dari tua orang di tuanya. rumah. Padahal baru jam 9. Dan itu di tahun 2002. 2019. 16 udah modern lah ya. Iya. Terus. Kalau kamu sama itu meskipun udah lulus kuliah tetap nggak tak setujuin, nggak tak restuin. Sampai gitu orang tua mau ngomong gitu. Pas gitu mas. Pak, pada saat malam itu terjadi ya. Akhirnya aku apa ya langsung muntap lah mas ya. Sakit lah. Tapi kan didikannya dari dulu itu kayak nggak boleh ngelawan, nggak ganggu kayak gitu. Ya, sama orang tua. Tahu itu kayak gitu. Ya, Terus habis itu tak ceritain ke Intan. Kita kan ada komitmen kayak apa-apa diceritain apapun itu, entah itu masalah keluarga, masalah sakit, kampus, nyakitin apa enggak. Akhirnya aku cerita, Intan kayak responnya kayak jadi beda kayak gitu. Terus akhirnya kita rembukan gimana kalau apa kelahiran aja jadi solusi kayak gitu. Kelahiran jadi solusi. Oke, maksudnya berbuat sesuatu. Ya, nabrak aturan kayak gitu. Ya. Oke. Nah, terus kan ada cerita kan selama di Malang. Kalau lagi pengen ke Batu aja kayak gitu. Lagi pengen kayak gitu, check in. Oke. Ya. Oke. Terus ternyata itu mas ya, konsepnya udah matang, ternyata ketika direalisasikan nggak semudah itu kayak gitu. Semudah itu. Oke. Berat. Orang selugu aku kayak gitu kan berat gitu. Dan itu adalah pengalaman kalian sama-sama ya? Sama pertama kali. Berarti kalian janjian memang pengen mencoba gitu. Iya, mencoba. Terus akhirnya check in, tapi pada yang pertama kali ya hari itu masih ragu. Ya. Terus Intan bilang 2 kamar aja Pak gitu. Akhirnya 2 kamar. Jadi aku mikir buat apa 2 kamar gitu. Ya. Kalau bedanya sama tidur di kos kayak gitu. Iya. Tapi tuh memang akhirnya 2 kamar. Enggak 1 kamar coba. Oke. Ya mungkin kan kantong mahasiswa juga. Oh ya. 120.000 lumayan ya. Akhirnya 1 kamar. 1 kamar. Terus check-in jam 10 mas ya. 10 malam. Oke. Terus pas waktu kamar itu nggak tahu kenapa kayak
gemeter semua badanku. Badanmu? Gemeter semua, nggak tahu kenapa ya mas. Ya ya. Entah mungkin dogma dari kecil mas ya masuk itu. Ya. Jadi, Kalau ada perlawanan. kalau berdua dengan perempuan di dalam kamar kan nggak bener lah ya kan. Terus. Jadi coba tak biasa-biasain ya, Mas. Terus nggak jadi malam itu. Nggak jadi. Cuman duduk berduaan, tidur biasa gitu, sama cerita-cerita. Pelukan tapi. Iya, pelukan, cium tipis-tipis. Ya. Tapi tidak ke hal-hal yang lebih gitu ya. Ya. Sebatas itu pada yang pertama. Oke. Habis itu gagal. Jadinya itu malah nggak ke Batu, nggak ke Songgoriti mas. Jadi malah di istilahnya kosan Brawijaya. Oke. Karena dekat. Iya. Di Kosabra itu takut aku mas. Soalnya kan kalau di Batu itu di dataran tinggi kan. Ya. Jadi kayak razia dosen gitu nggak mungkin lah. Ya menghindari itulah, cari aman ya. Oke. Kalau di Kosabra itu kayak panik kayak gitu mas, kayak tenang. Ya. Ada selalu kayak terpantau gitu ya. Oke. Terus first impression itu ketika masukin pertama ya mas. Ini cerita berarti yang kedua kali. Udah ketiga apa keempat? Iya. Check innya. Yang di Kosabra ini tadi. Iya, Kosabra. Terus. Ketika masukin pertama itu kayak ada yang ngepres gitu mas. Perasaan belum keluar, aku bilang gitu. Ngepres itu gimana ya mas? Ada yang nyembur. Apaan? Ya. Terus aku langsung ke kamar mandi ngecek. Yes. Berarti kamu tarik lagi? Ya. Sorry. Maksudnya begitu itu dimasukin pertama langsung nyembur. Terus. Ternyata tuh dinding rahim itu. Oke. Ya. Bukan dari kamu. Iya. Terus tak terusin setelah kebersihan ya mas ya. Terus aku ragu dengan persetujuan kita untuk tembak dalam. Ya, tembak dalam gitu ya. Ya. Terus tak keluarin ngambek yang pacarku. Aku ngambek, kamu buat mainin aku. Oke, ya. Dia kesel karena kamu dianggap main-main. Ya. Tuh, karena dia akan ada pikiran bahwa tidak ada ikatan antara kita, bahwa kamu bisa kabur setelah ini. Pelan-pelan. Akhirnya tak ulang lagi. Pada saat itu juga. Iya. Ya. Ulang lagi terus tembak dalam itu. Itu pertama kalinya itu. Pertama kali. Kamu sampai merem apa enggak? Enggak. Oke. Tapi lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin. Oke. Akhirnya setelah itu kan ngecek sirkulasi mens gitu. Terus ditunggu 1 bulan nggak mens, top chair ya mas ya langsung. Iya. Sekali. Ya. Oke. Terus langsung berhasil. Pas beli test pack itu, aku nggak berani mas cerita ke temen Bintan ya, tak ajak malah kelihatan nanti. Iya iyalah, masa ngajak dia beli tes. Akhirnya aku sendiri ya mas. Sendiri dari Dinoyo sampai ke Jatim Park 3 itu baru putar balik nentuin ini apotek tepat ini, banyak sepinya kayak gitu. Oke. Jadi lewat ada orang lewat lagi rame kayak gitu. Ya akhirnya ketemu apotek yang paling sepi gitu. Kayak aku nyimpulin orang ketakutan lo kayak mikirin kemungkinan sekecil apapun dipikirin mas. Yes. Kayak ya benar. Nanti aku kalau beli test pack di CCTV kerekam publis kayak gitu sampai segitunya mas. Oke. Iya karena kamu masih 20 tahun ya. Iya. Oke.
Iya 19 ke 20 berarti. Ya. Ada sih kepikiran gitu. Iya, Dari sebanyaknya orang ini ketika aplikasi kamu akan kerekam gitu. iya kerekam. Nanti disebarin sama Iya, pihak iya. apoteknya. Ternyata setelah beli ya biasa aja gitu, Ya, ya, ya. langsung dikasih. Ya, terus lega lah kamu ya. Lega. Tidak seperti yang dipikirkan. Oke, oke. Bahkan disaranin sama yang jaga setelah subuh yang ngeceknya kayak gitu. Pas dicek sempet nggak paham mas. Intan pun ya nggak paham. Ya. Ini garis berapa sih kayak gitu. Terus pas ngecek, oh iya bener Di positif. Google dulu berarti. Ya, Fotonya kayak gimana sih kalau berhasil kayak. Ya, kalau positif gitu ya. Hmm. Ternyata sesuai itu yang dari Google Iya, sama yang sesuai. dari hasil tes pack itu. Oke, terus Dia kayak apa ya, disclaimer aja mas. Kayak aku cerita gini tuh kayak jangan ngikutin kayak aku kayak ya, gitu. ya. Lanjut tadi, Tapi saat ketahuan itu kamu takut, sedih atau seneng atau apa? dia kalau ketika itu senang Seneng ya? Berhasil karena memang mikirnya konsep awal kesepakatan Iya, kamu sama Intan tadi itu. dia langsung Oke. berhasil. Nah terus aku baru tahu mas, setelah itu gimana sulitnya nata bahasa ketika temen ada seseorang yang kena kasus, kan rata-rata nggak sengaja tuh mas kayak Ya, ya. apa keluar di dalam gitu, kebablasan istilahnya. Itu kan banyak yang nggak sengaja. Nah caranya bilang ke orang tua itu sulit mas. Sulit ya. Masa langsung bilang aku ngetengnya anak wong, kan nggak mungkin. Ya. Akhirnya ketunda kayak gitu mas. Jadi tidak pernah dibicarakan sama orang tua. Nggak pernah. Terus Sampai 6 bulan mas. sampai 6 bulan. Aku pun ya sampai kok bisa ya, maksudku nggak ketahuan dosen terus teman-teman lain kayak gitu. Akhirnya pas liburan pun kita ya pasrah, pasti ketahuan ini sama keluarga. Liburan pun ya nggak ketahuan mas. Ya. Terus Entah karena memang nggak ketahuan apa nggak kelihatan kayak gitu mas. Kita sepakat lah kayak mau ngasih tahu ke orang tua. Oke. Tapi pas sebelum ngasih tahu itu ketahuan dulu mas. Oke. Yang tahu pertama kali siapa? Bapaknya Intan. Bapaknya Intan. Oke. Itu salah satunya ketahuannya gara-gara di bawah kasurnya itu nemu alat kontrasepsi. Oke. Sebentar, ketika Intan sudah hamil, setelah itu baru kau main sama dia pakai kondom. Iya. Itu pun nggak sengaja, itu dikasih temennya Intan kondomnya itu. Dan kita pun nggak bisa pakainya. Jadi malah tak bikin mainan di kamar mandi, tak isi air kayak gitu. Ketawa-ketawa bareng kayak gitu. Ya. Karena aku nggak bisa bedain mas, pakai sama nggak pakai gitu. Ya. Oke. Sama aja rasanya menurutku. Ya. Setelah itu ketahuan, diklarifikasi, kamu buat mainan apa serius gitu, sama Intan itu. Terus aku bilang loh serius pak gitu, saya memang buat cinta sama Intan kayak gitu. Besok saya tanggung jawab pulang gitu. Ya. Bilang ke orang tua kayak. Udah rencanain besok pulang. Ya. Ternyata pas Intan pulang ke kos, itu dimarahin habis-habisan, tapi sendiri tanpa aku. Ya pasti marahin. Sakit hati. Terus lari dari kos, nggak bilang ke aku. Terus pas tak telepon nggak centang satu. Setelah centang 2, centang 1 kenapa? Akhirnya tak samperin ke kos, tanya ke teman kos loh, Intan keluar sendiri tadi mas, kemana? Bilang nggak? Ya. Tak bilang mas gitu.
Akhirnya tak cariin mas, itu wis susah jalan dia mas, kan udah Ya, 6 bulan lebih kan mas, mengandungnya. ya. Akhirnya tak cariin di tempat-tempat biasanya Mercasari, alun-alun Batu sampai Ya. karena balik lagi ke arah Sukun ketemu di pinggir jalan. Ketemu di pinggir jalan pada ya saat itu. sempat tak silangin motornya, dia tetap jalan nggak mau. Udah kamu lanjutin kuliah aja, masa depanmu masih bisa ditata kayak gitu. Dia ngomong gitu. Sedangkan aku kan latar belakangnya broken home gitu. Oke, si Intannya ya. Ya, jadi kalau broken home di broken homein kalian kayak gitu. Nggak bisa gitu kan, kita hubungan berdua ini. Ya, Hubungan kita kamu bilang berdua. gitu ya. Ya harus ditanggung jawabin berdua. Kan kita mau mengenal tanggung jawab besok pulang ke Ponorogo. Kenapa kok malah kabur? Intan bilang, loh kamu nggak tahu gimana rasanya dikata-katain sama ibumu, sama bapakmu. Bukannya pas di kafe dimarah-marahin sewajarnya. Enggak, pas di kos tuh aku dimarahin lagi, dihabisin lagi. Nggak dianggap anak lah, dan lain-lain. Ya. Akhirnya, loh, ya udah kalau gitu maumu gimana? Pokok aku mau jalan sampai nggak bisa jalan kayak gitu. Ya. Ya jangan gitu, no. Apa kabur berdua, no. Ke Bali apa Jogja kayak gitu. Nah ke Bali itu hasilnya aku nggak tahu. Sampai sekarang pun aku belum pernah ke Bali. Ya. Nah kan kalau Jogja itu identiknya sama orang asing IBAN-nya tinggi. Oh gitu. Pemahamanmu. Ya pemahamanku. Terus waktu itu kan juga pandemi mas. Ya. Tahun 2020. Terus pulang ke kos, ya udah pulang ke kos siap-siap. Ya. Buat besok. Beneran kabur kalian? Iya beneran kabur. Terus Bawa barang-barang gitu. Padahal aku dari dulu itu paling ngerasa aneh sama istilah kawin lari kayak gitu. Ya. Bahkan kenapa sih harus kawin lari gitu? Apa susahnya sih langsung ngomong ke orang tua? Memang nggak susah. Ya. Sulit itu. Tapi sesulit itu ternyata ya. Ternyata tak rasain sendiri. Ya. Akhirnya besok pagi, mungkin karena paniknya pacarku mas ya, itu nggak bisa tidur malam itu. Oke. Di pagi udah nelponin, ayo cepet-cepet, nanti orang tuaku nanti kesini sebelum kita berangkat kayak. Akhirnya cuci muka tok ya mas ya. Kita kan juga ada kucing mas. Ya. Itu mau dibawa, tapi nggak bisa mas. Kan udah bawa tas carrier di depan. Ya. Terus Masih sempat kepikiran kucing. iya. Ya. Akhirnya tak titipin ke temanku. Oke. Akhirnya loh, mau kemana sih bawa carrier juga? Ya. Mau pulang ke Ponorogo. Tapi lumayan banyak barang bawaan. Lumayan pak. Hampir semua. Hampir semua. Oke. Berarti memang ya kabur dalam artian ini benar-benar kabur. Jogja mulai dari nol. Berangkat kalian pagi langsung ke Jogja. Ya itu bawa 600.000. Uang 600.000 Ya. cash ya. Terus di Blitar, di namanya Bendungan Lahor mas. Duduk dulu di situ. Istirahat. Terus kayak apa ya? Kita tuh sama tanya gitu berdua. Ini beneran kita kayak gini? Ya sejauh Iya. bela-belain. Kayak gimana jadi nggak? Iya. Ya gimana udah terlanjur apa kayak sejauh ini loh masa nggak jadi? Emang kamu siap dimarahin nggak semalam? Jadi bayangannya Intan ini udah orang tuanya bakalnya nanti marahin, kita dipisahin jauh itu kan, nggak jadi nikah kayak. Ya. Akhirnya lanjut lagi sampai Taman Kota Blitar kan. Berhenti lagi sarapan. Habis sarapan jual HP ku. Jual HP-mu. Nah, buat pegangan itu HP satunya HP-nya Intan. HP dijual berapa harganya?
Kalau punya aku cuman 900 900.000. Oke. Itulah berarti 900 tambah 600 tadi. 1,5 juta lah. 1,5 lah ya. Modal kalian nekat ke Jogja. Iya. Pikiranku, wah cukup ini. Ya. Berbulan-bulan di Jogja. Emang lugu banget aku. Ya. Cukup ini. Terus. Akhirnya lanjut. Itu mau lewat Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri. Itu kan lebih dekat, Mas. Nah, karena skeptisnya Intan, saking takutnya Jangan ada yang arah Ponorogo. nanti papasan gimana. Ya. Akhirnya belok lewat Kediri, Mas. Oke. Kediri, terus lewat Guyangan, Nganjuk, pakai Mioji, Mas. Ya. Di Nganjuk itu sempat berhenti lagi buat makan. Jadi dari pagi ke malam sampai Ngawi itu jam 12 malam. Sampai Ngawi. Oke. Dan mungkin kelelahan, Mas ya. Namanya mesin ya, habis istirahat. Itu fan bell-nya bunyi, Mas. Serok gitu, Mas. Nah, langsung aku menjamin mata gitu. Malam-malam di hutan kayak gitu. Di tengah hutan itu? Iya, itu Ngawi bagian Ya. Monumen Suryo itu sebelumnya. Itu akhirnya nonton. Dorong ya? Iya, akhirnya nemu rumah makan besar. Akhirnya di situ ada 3 orang, Mas, besar-besar gitu. Aku takut. Ya. Intan bilang, apa lanjut aja cari yang lain gitu. Akhirnya preman apa gimana. Setelah tak beraniin, ternyata tuh satpam yang jaga shift, Mas. Meskipun tetap itu masih ada satpam yang jaga shift. Nah, modelnya restorannya di dalam, di sisi depannya itu ada kayak semacam musola gitu, hanggar. Aku izin tidur situ, Mas. Mungkin ya karena satpamnya kasihan, Mas ya, fanbelnya putus, terus mungkin tahu juga lagi mengandung ya. Kelihatan itu sudah kelihatan sih tadi mengandung. Oke. Dari cara jalannya udah sulit. Ya. Dia tidur di situ. Aku bilang ke Intan, kamu tidur di dalam aja, tak jaga di tangganya gitu. Gak mau. Akhirnya tidur di tangga gitu, Mas. Unda-undaan istilahnya. Ya. Setelah subuh lanjut lagi, Mas. Jalan. Masih dorong gitu? Iya, masih dorong. Sambil dorong aku di dalam benak aku bilang, aku harusnya itu nggak ngajak sulit pacarku, pasanganku kayak. Jadi aku kayak mau nangis, Mas. Lihat Intan jalannya udah sulit dan bengkelnya baru ketemu itu 500 meteran, Mas. Oke. Karena ketemu bengkel lega, terus bayarin itu udah kurang, Mas. Sambil ganti oli itu 135.000 totalnya biayanya itu. Ya. Akhirnya udah sehat lagi motornya. Kita lanjut lewat Prambanan sampai aku ingatnya itu kita nge-maps ke Malioboro. Oke. Karena paling umum, titik paling umum ya Malioboro. Oke, terus aku kepikiran lagi. Aku bilang ke Intan, kamu ingat gak sih kita ada rencana liburan ke Malioboro? Nah, itu terwujud. Tapi kenapa terwujudnya pada posisi kalian seperti itu ya? Posisi kayak gitu. Di Malioboro gitu, duduk di situ makan sambil searching. Aku kan nol ya pengetahuanku, Mas, kayak nyari kos, apalagi kos bebas yang bolehin gitu. Akhirnya cari-cari di Facebook, akhirnya nemu, Mas, istilah LV. Aku nggak tahu sebelumnya. Terus lihat komen-komennya Las Vegas kayak gitu. Mungkin maksudnya kayak di Las Vegas bebas aturan. Ya. Akhirnya lihat, samperin lah kosan itu. nyari dulu di Mami Kos, nggak ketemu, Mas, sampai sore yang cocok lah. Akhirnya nginep, namanya Winnie Backpacker, Mas. Winnie Backpacker. Di hotel? Di daerah Jalan Asokro Aminoto. Penginapan kayak gitu. Ya 115.000 per malamnya. Ya, terus. Akhirnya nginep di situ sambil nyari-nyari. Ketemulah di beberapa tempat.
Gamping, terus di Ngapian, dekat rooftop Ngapian, terus dan lain-lain. Terus habis itu nggak cocok semua ya mas ya. Akhirnya di Gamping itu karena kesorean mau nggak mau di situ mas, di dekat pasar Gamping itu. Di sini aja timbang ke penginapan lagi mahal. Jadi kayak ventilasinya nggak ada sama sekali. Oh gitu. Di yang Gamping itu. Tingginya pun pas aku berdiri cuman jarak 30 cm mas. Ya. Sama kepalaku. Jadi Sempit banget gitu ya. 2 meter itu pengeluaran, terus ada kerja nggak ada apa, sampai dari mulai beli galon, terus beli hanger, beli ember buat cuci kayak gitu. Habis banyak kan mas. Persediaan uang yang Ya, 1,5 ini mulai tipis. Tinggal 200 berapa sampai itu 2 minggu mas. 2 minggu Intan bilang kalau perutnya sakit banget. Ya. Aku langsung panik mas, masa waktunya aku pun belum punya kerjaan kan. Ya. Itu beneran mas, paginya itu udah nggak kuat aku nahan lagi. Saking paniknya aku kan mesen ojol ya mas. Ya. Saking paniknya aku milih maps yang teratas. Ternyata itu rumah khusus ibu dan anak. Dan itu terkenalnya mahal gitu daripada puskesmas ya mas. Itu di daerah Bantul. Sambil dibantu sopirnya ke mobil, terus dianterin ke sana. Kayak antara sadar sama enggak Intan itu. Ya. Kita nyampe ke rumah sakit, itu pun masih lama, kayak ngisi formulir kayak gitu mas. Nggak langsung ditanganin ya. Nggak langsung ditangani. Dokternya langsung bilang mungkin reng-rengan habisnya segini mas, 3,5 juta. 3,5 juta. Itu belum yang lain-lain. Aku jengkelku bilang ada tambahan belum yang lain-lain itu, pusing kan mas aku. Terus Intan bilang HP-nya dijual aja kayak gitu. HP-nya dia. Akhirnya nanya harga, aku lupa daerahnya mas, pokoknya itu pasar jejer-jejer orang jualan HP kayak. Terus tak bandingin, paling tertinggi itu 1,9 juta. HP-nya si Intan. Ya. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit, bilang ya nggak apa-apa, sekalian ini katanya disadarin apa antingnya sama cincin emas. Dan kan pakai cincin 2, anting sama kalung. Itu dijual semua. Ya kejual semua akhirnya. Dijual di toko emas. Bukan toko mas, Terus orang COD. COD nimbang emas yang kalau kena angin itu timbangannya goyang-goyang. Ya. Asu. Cancuk. Terus enggak, sebentar. Itu kan ada cincin 2, ada anting sama kalung. Itu kejual berapa emasnya? Total itu sama HP ya mas ya, 4,5 juta totalnya. Berarti emas tuh 2,5 lah ya. Sekitar segitu. Oke. Dan apa yang paling tak sesalin mas ya, itu ada cincin yang dipakai Intan, itu dari bapak kandungnya. Oh, bapak kandungnya si Intan. Ketika aku bilang ya apa suatu saat aku tak balikin. Kamu pernah janji kayak gitu? Terus Intan bilang jangan janji yang nggak bakal ditepatin. Apa bilang? Terus tak tepatin beneran gitu. Ya aku percaya kamu bisa beli cincin lain, tapi enggak. Bukan cincin seperti itu, yang sama, yang dikasih sama bapaknya dia itu. Ya. Berarti ya memang itu adalah satu-satunya jalan keluar, tapi itu berat sebenarnya karena itu pemberian bapak kandungnya. Tapi ya keadaan dan kalian harus bayar rumah sakit. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, udah jual. Jadi cincin dulu baru HP.